Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Ibu Hakim Tinggi, seluruh jamaah sholat asar rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadirat kita pada sore hari ini kita dicatat sebagai hamba Allah yang sedang dalam suasana lingkungan rahmat Allah, karena kita setelah sholat berjamaah kita mengadakan kultum yang mudah-mudahan setidaknya ada manfaat khusus bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya untuk jamaah sekalian. Allahumma amin. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, karena Allah melimpahkan rahmat begitu banyak karunia-Nya tanpa disadari, dengan mendadaknya hari ini rezeki tanpa diduga-duga dari Pak Menteri Keuangan, Menteri Koperasi ya, SHU yang berlimpah-limpah. Ada yang katanya tadi dapat 4 juta, dapat 2 juta, alhamdulillah. Dan ini adalah satu usaha keberkahan dan rahmat salam. Semoga terlimpah kehadiran bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti tarbiyahnya, kita akan mendapatkan kemudahan, keringanan, kemanfaatan, kemaslahatan fiddin wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selanjutnya, ini tadi juga kaget-kagetan gitu ya, ternyata hari ini ada kultum, ternyata urutan yang pertama, tapi nggak apa-apa. Saya teringat dengan amanat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama kemarin pada hari Senin. Setidaknya kita diharuskan untuk melakukan hal-hal yang bersifat profesional. Profesional ini yang dampaknya insya Allah akan bisa menjadi satu legacy, prasasti, sehingga nanti suatu saat pada saat kita akan meninggalkan lokasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga akan dikenang dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menerjemahkan dari amanat, ini bisa enggak nih? Oh bisa. Menerjemahkan amanat dari Pak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kemarin, saya teringat dengan satu artikel yang berjudul itu perubahan mini berdampak maksi. Nah ini nanti judul ini akan kita modif, mudah-mudahan inti dari apa yang disebut dalam artikel tersebut perubahan mini berdampak maksi ini bisa berdampak pada kita sekalian di lingkungan instansi pekerjaan, juga mudah-mudahan bisa berdampak kepada lingkungan sosial kita, bisa berdampak pada nurani kita, berdampak pada nilai ibadah kita. Tinggal bagaimana kita meramu dan kita merangkum dari apa yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau memperhatikan dari artikel tadi perubahan mini berdampak maksi, itu ternyata pengembangan dari sebuah buku yang berjudul Atomic Habit dari James Clear. Ya, Piroto Gaya, ini kan Pak Mujib kan gitu, jadi ya ikut-ikut Pak Dr. Mujib. Dari buku Atomic Habit tadi yang dari James Clear menyatakan bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sukses dalam jangka panjang, lakukanlah perubahan-perubahan itu meskipun kecil, yang dalam prosentase adalah lakukan perubahan itu setiap saat, setiap hari itu meskipun hanya 1%, tetapi bersifat kontinu. Apakah nanti ada korelasinya dengan ajaran-ajaran Islam? Nanti mudah-mudahan nanti waktunya nutut, karena ini sudah 3 menit.
Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Pernah saya mendengar ada sebuah motivator dari motivator muda bernama Hilda. Ini orang yang bekerja di korporasi asing, yang dia menyadari dari pekerjaan-pekerjaan kecil, dari jabatan-jabatan kecil, sehingga dia bisa memperoleh jabatan yang prestisius. Ternyata ada 3 hal yang bisa dilakukan, dan ini insya Allah relevan dengan apa yang disampaikan Pak Ketua kemarin. Yang pertama adalah setidaknya kacamatanya ganggu, menunjukkan kalau kaum rentan, ternyata terhalang kacamata sudah berbeda. Yang pertama adalah pekerjaan kita harus kita lakukan dengan detail dan rapi. Jadi kita harus memulai dengan program, rancangan, konsep, dan setelah dilakukan harus kita evaluasi, bahkan kita harus menggunakan teamwork yang baik, harus saling koreksi, check and recheck. Meskipun kondisi seperti ini sebenarnya tujuannya bukan karena perfeksionis, tetapi justru karena profesional itulah kita untuk bisa lanjutkan dan kita tunjukkan bahwa dengan kita betul-betul profesional, kita akan melakukan dengan check and recheck apa yang kita lakukan semuanya ditata dengan baik, dikonsep dengan baik, diteliti dengan baik, sehingga kalau kita dalam baca-baca putusan segala macam ternyata dari baca anggota 1 ke anggota 2 pada orang yang yang membaca ulang ternyata masih aja terjadi kekurangan, terjadi kekhilafan. Ini menunjukkan bahwa itulah pentingnya check and recheck. Sehingga tujuannya apa yang sudah kita lakukan ini adalah mudah-mudahan perlakuan yang demikian ini harus kita jadikan mindset atau budaya. Kalau sudah seperti itu insya Allah yang akan kita lakukan bisa akan berdampak pada baik. Tinggal implementasinya kalau kita di lingkungan pendidikan, di lingkungan instansi atau di lingkungan sosial, nanti akan terbawa dengan sendirinya. Apapun yang kita lakukan insya Allah dengan cara-cara seperti ini akan menjadikan mudah karena tertata konsep yang kita lakukan. Yang kedua adalah lebih baik dilakukan setiap hari meskipun hanya 1% perubahan-perubahan itu. Pola yang demikian adalah tidak lebih baik kalau dilakukan dengan cara frontal atau perubahan-perubahan besar. Ini biasanya akan mendapatkan shock dari lingkungan, dari tim yang berdampak pada satu kegagalan. Hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita lakukan dengan baik, perubahan-perubahan seperti contoh kalau kita dalam pergaulan sehari-hari, umpamanya yang kurang dari pelajar setiap hari setidaknya kita harus punya quote ya, satu kaidah bahwa hari ini apa yang akan saya peroleh dari keilmuan atau apa yang saya harus peroleh dari pengetahuan. Begitu juga terhadap pekerjaan-pekerjaan di lingkungan, apa saja yang sudah saya hasilkan dalam saat ini adalah harus menjadikan satu monumental yang harus kita wujudkan setiap saat, meskipun sifatnya kecil. Begitu juga dalam hal bidang agama, kita masih banyak kekurangan Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kalau kita tanpa kita sadari. Dalam baca Al-Quran, kita masih banyak makhorijul hurufnya antara ha dan ha umpamanya. Kaf dengan kof, bagaimana di mana saktah, itu banyak yang harus kita pedulikan. Sehingga bagaimana kita menetapkan seperti qalqalah. Contohnya apa? Masih kalau kita tidak pelajari yang seharusnya kulillahu, kuliloha, kulilha itu bismillahi. Nah ini karena standar-standar qalqalah ternyata tidak dipakai. Ini juga kalau kita tidak pelajari, kita tidak perhatikan, hal sepele seperti ini akan berdampak besar. Jadi kalau kita salah membaca saktah, cara membaca qalqalah akan berdampak kepada arti dan makna. Ini satu contoh yang perubahan kecil yang insya Allah akan bisa membawa ke perubahan besar dan depannya besar.
Bagaimana hal ini bisa disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Rasulullah SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah melalui Aisyah, Allah itu sangat mencintai terhadap perbuatan-perbuatan amal kita itu langgeng meskipun sedikit. Nah, apa yang harus kita, atau istiqomah ya Pak, apa yang harus kita lakukan? Oh, kalau hari ini kita memperhatikan hak dengan hak kayak apa, kaf dengan kof kayak apa, yang sering terjadi kesalahan zal dengan za, iza zulzilatul, pada iza zul, ini fatal. Padahal ini adalah namanya kecil. Yang terakhir Bapak sekalian, karena sudah lewat, sikap kita adalah harus perfect for people. Kita harus menghargai sesama. Apa yang kita lakukan Bapak sekalian, kepada siapapun kita harus ramah, kepada siapapun kita harus menghormati. Bagaimanapun kita kalau ketemu ya senyum. Nah, aja senyum aja kulaan. Nah, kenapa? Ternyata Rasulullah SAW sudah berpesan dari Abu Dzar, tabassumuka fi wajhika kalaka shadaqah. Jadi kita bertemu dengan saudara seiman yang kita bertemu tanpa ngucap dengan senyum saja, bagi yang bersenyum adalah sudah merupakan sedekah. Kalau senyum sedekah aja medit, ya gimana yang lain. Ini satu sikap yang barangkali hal-hal kecil untuk bisa kita singkapi, barangkali kita bagaimana bisa menghargai sesama. Salaman dengan kawan, ya dilihatlah wajahnya salaman. Ngobrol ya dilihatlah wajahnya. Jangan salaman kayak begini, kayak orang satru aja. Atau pada waktu ngomong dengan oh iya ya matanya itu yang tidak menghormati dan tidak menghargai. Sifat-sifat sepele seperti ini Ibu sekalian, ini akan bisa membawa dampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah buahnya akan menjadi baik juga. Demikian yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.